Hujan turun deras malam itu ketika Liana menemukan amplop tua yang diselipkan di bawah pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya kertas kecoklatan yang mulai lapuk, berbau debu dan waktu. Dengan hati-hati, ia membukanya, dan di dalamnya terdapat selembar surat dengan tulisan tangan yang bergetar. Kata-katanya membuat bulu kuduknya meremang. Kisah Snow White yang kau kenal adalah dusta. Kisah aslinya lebih kelam, lebih mengerikan. Jangan cari tahu lebih jauh, atau kau akan mengalami nasib yang sama seperti mereka yang telah mencoba. Liana meremas surat itu di tangannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan hanya karena ancaman tersirat, tetapi karena seseorang tahu bahwa ia sedang meneliti kisah di balik film Snow White. Beberapa bulan terakhir, ia memang menghabiskan waktu untuk menyelidiki dongeng-dongeng klasik dan sejarah kelam di baliknya. Tapi bagaimana mungkin seseorang mengetahuinya dan mengiriminya peringatan seperti ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka dalam surat itu? Di dalam amplop, ada satu lembar lain, lebih tua dari surat pertama. Itu adalah salinan halaman dari sebuah buku kuno, dengan tinta pudar yang menggambarkan kisah yang berbeda dari dongeng yang ia kenal. Dalam versi ini, Ratu Jahat tidak hanya iri pada kecantikan Putri Salju, tetapi terikat pada cermin yang menyimpan roh gelap. Cermin itu bukan sekadar benda sihir biasa, ia memiliki kesadaran sendiri, membisikkan perintah kepada pemiliknya, mengubah mereka menjadi boneka yang dikendalikan. Angin berdesir melewati celah jendela, membuat lampu meja berkedip. Liana menatap cermin besar di sudut kamarnya, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia menarik napas dalam, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai merayapi dadanya. Ini pasti lelucon, pikirnya. Seseorang mungkin ingin menakut-nakutinya. Tapi mengapa? Dan bagaimana mereka mendapatkan dokumen kuno seperti ini? Pikirannya kembali ke artikel yang pernah ia baca tentang produksi film Snow White and the Seven Dwarfs oleh Disney. Ada rumor bahwa beberapa sketsa awal karakter Ratu Jahat diubah secara mendadak tanpa alasan jelas. Bahkan, ada laporan bahwa Walt Disney sendiri terobsesi dengan adegan cermin lebih dari bagian lain dalam film. Seorang animator tua pernah mengatakan dalam wawancara bahwa beberapa sketsa Ratu Jahat tampak berubah sendiri dari hari ke hari, seolah ada sesuatu yang bekerja di balik layar. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu apartemennya. Liana menahan napas. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Ia menoleh ke jam di dinding, pukul 2 pagi. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang pengintai. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada jejak basah seperti bekas sepatu, tapi hanya satu pasang, dan jejaknya berhenti tepat di depan pintunya, tanpa tanda-tanda kembali. Liana mundur perlahan, rasa takut mulai menjalar lebih kuat. Ia meraih ponselnya, hendak menelepon seseorang, siapa saja yang bisa menenangkannya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol, layar ponselnya tiba-tiba berkedip dan mati sendiri. Seketika, lampu di kamarnya juga padam. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan, hanya tersisa pantulan samar bayangannya di cermin di sudut ruangan. Dan saat itu juga, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesosok wanita bergaun hitam panjang, tersenyum dingin dari dalam pantulan, meski di ruangan itu ia sendirian. Liana ingin menjerit, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Liana terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Bayangan di cermin itu lenyap dalam sekejap, seolah hanya permainan cahaya. Tapi ia tahu, apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi. Rasa dingin masih menggantung di udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih saklar lampu dan menyalakannya kembali. Cahaya hangat memenuhi ruangan, tetapi rasa takut di hatinya tidak surut. Ia melirik cermin di sudut kamar, memastikan pantulannya kembali normal. Tidak ada sosok asing, tidak ada senyuman mengerikan. Namun, ia merasa diawasi, seperti sesuatu di luar jangkauan matanya sedang memperhatikannya.
Ia mengambil surat dan lembaran kuno dari meja, berusaha mengalihkan pikirannya. Tulisan di dokumen tua itu mulai ia baca lebih cermat. Nama yang tertulis di sana membuat dadanya berdebar, Margaretha von Waldeck. Nama ini tidak asing baginya. Ia pernah membaca tentang seorang wanita bangsawan Jerman abad ke-16 yang meninggal secara misterius di usia muda. Beberapa sejarawan percaya bahwa kisah Snow White mungkin didasarkan pada hidupnya. Namun, dalam versi yang ia baca, tidak ada yang menyebutkan tentang cermin berhantu atau kutukan mengerikan. Liana membuka laptopnya dan mulai mencari lebih jauh tentang Margaretha. Ia menemukan catatan bahwa Margaretha adalah anak seorang bangsawan kaya yang menikahi wanita baru setelah kematian istrinya, seorang wanita yang digambarkan memiliki obsesi berlebihan terhadap kecantikan dan pemuda. Tapi yang paling mencengangkan adalah catatan dari seorang biarawan yang menyebutkan bahwa ibu tiri Margaretha memiliki benda suci yang bisa berbicara dan menunjukkan masa depan. Sebuah cermin. Liana menggigit bibirnya. Apakah mungkin benda itu adalah sumber dari semua legenda ini? Jika benar, mengapa sejarah tidak pernah mencatat lebih lanjut tentangnya? Atau mungkin ada yang sengaja menyembunyikannya? Ia mendapati dirinya berkeringat dingin. Kisah ini bukan lagi sekadar dongeng anak-anak, tetapi memiliki jejak nyata yang bisa ditelusuri. Saat ia terus membaca, ia menemukan sesuatu yang membuat perutnya mual. Beberapa artikel sejarah menyebutkan bahwa Margaretha meninggal karena diracun, tetapi ada catatan lain yang lebih mengerikan. Beberapa saksi mata mengklaim bahwa sebelum kematiannya, Margaretha mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, seolah mendengar bisikan dari entitas tak kasat mata. Ia juga dikatakan sering menatap cermin lama di kamarnya dengan ekspresi ketakutan, seakan ada sesuatu di dalamnya yang perlahan menyedot jiwanya. Liana menutup laptopnya dengan kasar. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna dalam satu malam. Tapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang tersembunyi di balik kisah Snow White yang sebenarnya lebih menyeramkan dari yang orang kira. Dan ia merasa sedang menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tiba-tiba, dering ponselnya memecah keheningan. Dengan jantung berdebar, ia mengangkatnya. "Halo." Suaranya nyaris berbisik. Di seberang sana, hanya ada suara napas berat. Liana merasakan darahnya membeku. Ia hendak menutup telepon ketika suara itu akhirnya berbicara, parau, dalam, dan penuh bisikan, "Jangan lihat ke cermin." Sambungan terputus. Liana menoleh ke sudut ruangan, ke arah cermin yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Liana menatap cermin di sudut ruangan dengan jantung berdegup kencang. Kata-kata di telepon tadi masih terngiang di telinganya, "Jangan lihat ke cermin." Tapi semakin ia berusaha menghindari pantulannya, semakin ia merasa tertarik untuk melihatnya. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang menunggu. Ia menelan ludah dan mundur perlahan, mencoba mengendalikan rasa takut yang mencekiknya. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di apartemen ini malam ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih jaket dan tasnya, lalu melangkah keluar tanpa melihat ke belakang. Hujan masih turun deras di luar, menciptakan genangan air yang berkilauan di bawah lampu jalan. Udara dingin menggigit kulitnya saat ia bergegas menuju mobilnya. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, ia menangkap bayangan di jendela mobil, bukan pantulannya sendiri, tetapi sosok lain. Seorang wanita bergaun hitam, berdiri diam di belakangnya. Liana tersentak dan berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ini sudah lebih dari sekadar paranoia. Sesuatu benar-benar mengikutinya. Ia masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang cermin ini, tentang kutukan yang tersembunyi di balik legenda Snow White. Perjalanannya membawanya ke perpustakaan universitas tempat seorang profesor sejarah, Dr. Reinhardt, dikenal sebagai pakar dalam mitologi Eropa kuno. Liana telah menghubunginya sebelumnya untuk bertanya tentang asal-usul kisah Snow White, tetapi saat itu ia hanya mendapatkan jawaban samar. Malam ini,
ia membutuhkan jawaban yang lebih jelas. Saat tiba di depan rumah profesor, suasana aneh menyelimuti tempat itu. Lampu-lampu di dalam rumah menyala, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan hati-hati, Liana mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Masih sunyi. Perasaan tidak enak mulai merayapi tubuhnya. Ia meraih gagang pintu dan, mengejutkannya, pintu itu tidak terkunci. Perlahan, ia mendorongnya dan melangkah masuk. Bau buku tua dan kayu basah memenuhi udara. Profesor Reinhardt, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih jauh ke dalam rumah, melewati rak-rak buku yang tinggi. Lalu, di ruang kerja profesor, ia membeku. Tubuh Dokter Reinhardt tergeletak di lantai, matanya terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan yang membeku. Di sekelilingnya, pecahan kaca berserakan, seperti cermin yang baru saja dihancurkan. Namun, yang paling mengerikan adalah ekspresi di wajahnya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak berteriak, tetapi terhenti di tengah jalan. Di tangannya yang kaku, ada secarik kertas dengan tulisan bergetar, cermin itu masih hidup. Jangan percaya pantulanmu sendiri. Liana mundur dengan napas tersengal, perutnya terasa mual. Ini bukan kebetulan, ini peringatan. Dan sekarang, ia tahu satu hal pasti, ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini, dan sesuatu atau seseorang tidak ingin ia menemukan kebenarannya. Liana menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Tubuh Dokter Reinhardt yang tak bernyawa tergeletak di lantai dengan mata yang menatap kosong ke arah langit-langit. Di sekelilingnya, pecahan cermin berkilauan dalam cahaya remang-remang, seakan menjadi saksi bisu tragedi mengerikan yang baru saja terjadi. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah mundur, pikirannya berputar liar. Ini bukan kecelakaan, ini peringatan. Tangan Liana gemetar saat ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon polisi, tetapi layar ponselnya tetap gelap, seperti sebelumnya. Tidak ada sinyal. Ia mengutuk dalam hati, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke kertas yang tergenggam erat di tangan kaku sang profesor. Cermin itu masih hidup, jangan percaya pantulanmu sendiri. Kata-kata itu menghantamnya seperti tamparan. Apa maksudnya? Apakah cermin itu yang membunuhnya? Liana menoleh ke sekeliling ruangan dengan panik. Ada cermin besar di sudut ruangan, sebagian besar sudah pecah, tetapi satu bagian masih utuh, memantulkan bayangan samar tubuhnya yang gemetar. Namun, ada sesuatu yang salah. Napasnya tercekat saat ia menyadari bahwa pantulannya tidak bergerak bersamaan dengannya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia mengangkat tangannya perlahan, pantulan itu tidak mengikuti. Sebaliknya, sosok dalam cermin itu tersenyum. Senyuman lebar yang tidak wajar, penuh kebencian dan niat jahat. Tubuh Liana membeku di tempat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti terikat oleh ketakutan yang mencekiknya. Tiba-tiba, cahaya lampu di ruangan berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar jendela. Dalam kegelapan, ia bisa mendengar sesuatu, suara bisikan yang pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. Suara seorang wanita, "Kau sudah melihatku, sekarang kau milikku." Liana tersentak dan berlari keluar ruangan, hampir tersandung pecahan kaca di lantai. Ia berlari secepat yang ia bisa, melewati lorong panjang dan rak-rak buku yang tinggi, tanpa berani melihat ke belakang. Napasnya memburu saat ia mencapai pintu depan dan mendorongnya dengan keras. Udara malam yang dingin menyambutnya, tetapi ia tidak peduli. Ia harus keluar dari tempat ini. Saat ia berlari ke mobilnya, matanya menangkap pantulan di jendela rumah Dokter Reinhardt. Sosok bergaun hitam berdiri di sana, mengawasinya dari dalam. Tetapi yang lebih mengerikan, sosok itu masih tersenyum, dan kali ini, ia mengangkat tangannya, melambai pelan seolah mengucapkan perpisahan. Liana membanting pintu mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju secepat mungkin,
meninggalkan rumah itu dan semua kengerian yang menghantuinya. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Seseorang atau sesuatu telah memperhatikannya. Dan semakin ia mencari kebenaran, semakin dalam ia terperangkap dalam kegelapan yang tersembunyi di balik legenda Snow White. Liana mengemudi tanpa tujuan, tangannya masih gemetar di atas kemudi. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah dunia telah kehilangan sebagian cahayanya. Hujan terus mengguyur kaca depan mobilnya, menciptakan bayangan aneh yang bergerak-gerak di tepian penglihatannya. Setiap kali ia berkedip, ia takut akan melihat sosok itu lagi, wanita bergaun hitam yang selalu muncul di pantulan. Ia harus menemukan jawaban sebelum segalanya terlambat. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah tempat yang sudah lama ingin ia selidiki, arsip rahasia Disney. Jika ada kebenaran yang tersembunyi tentang legenda Snow White, tempat itu pasti menyimpannya. Beberapa jam kemudian, Liana tiba di California. Gedung arsip Disney berdiri megah di bawah langit mendung. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya, tetapi Liana sudah merencanakan segalanya. Ia memiliki seorang kenalan, seorang mantan pegawai Disney bernama Marcus, yang bisa membantunya menyelinap ke dalam. Marcus menatapnya dengan ragu saat ia menjelaskan apa yang ia cari. Aku pernah mendengar rumor aneh tentang produksi Snow White, tapi aku tak pernah menganggapnya serius, katanya. Beberapa animator dulu percaya bahwa karakter Ratu Jahat berubah sendiri di atas kertas. Sketsa awalnya selalu berbeda keesokan harinya, seolah ada tangan tak terlihat yang mengubahnya. Liana merasakan tengkuknya meremang. Ini sesuai dengan apa yang ia baca tentang sejarah film itu. Aku harus melihat dokumen aslinya, katanya, suaranya hampir memohon. Marcus menghela napas, lalu memberi isyarat agar ia mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang dan gelap, hingga tiba di sebuah ruangan berpendingin dengan rak-rak yang penuh dengan dokumen dan gulungan film lama. Marcus menarik sebuah laci dan mengeluarkan map berlabel Snow White 1937 original konsep art dan notes. Dengan jantung berdebar, Liana membuka map itu dan mulai membalik halaman-halaman tua yang menguning. Sketsa Ratu Jahat di lembar pertama tampak biasa, wanita cantik dengan mahkota tajam dan jubah hitam. Namun, saat ia membalik ke sketsa berikutnya, ia membeku. Mata Ratu Jahat dalam sketsa itu tidak sama. Dalam satu gambar, matanya terlihat lebih besar, dengan bayangan kelam di sekelilingnya. Pada gambar berikutnya, ekspresinya tampak berubah dari angkuh menjadi jahat. Dan yang paling menyeramkan, di salah satu sketsa terakhir, wajahnya tampak lebih realistis, hampir seperti potret seseorang yang hidup. Di bagian bawah sketsa itu, ada catatan kecil yang ditulis dengan tergesa-gesa, berhenti menggambar. Dia melihat kita. Liana merasakan darahnya membeku. Ia menoleh ke Marcus, tetapi sebelum ia sempat berbicara, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip, lalu padam sepenuhnya. Ruangan itu menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dalam kegelapan, suara berbisik terdengar pelan, tetapi jelas. Kau semakin dekat, tapi kau tidak akan suka apa yang akan kau temukan. Liana menahan napas. Ia tidak bisa melihat apapun, tetapi ia bisa merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Kegelapan di ruang arsip terasa lebih pekat daripada seharusnya. Jantung Liana berdetak kencang saat ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya, meskipun tidak ada suara langkah kaki yang mendekat. Bisikan yang tadi ia dengar masih menggantung di udara, seakan memenuhi setiap sudut ruangan. Dalam keterkejutan, Marcus menyalakan senter ponselnya, dan sekejap ruangan itu kembali diterangi cahaya redup. "Apa-apaan tadi?" bisik Marcus dengan napas tersengal. Matanya mencari-cari di sekitar ruangan, tetapi tidak ada siapapun. Liana menelan ludah, lalu menunduk menatap sketsa Ratu Jahat yang ada di tangannya. Kini, ada sesuatu yang lebih aneh. Di pojok kanan bawah kertas, garis-garis tipis membentuk sesuatu yang tadi tidak ada. Lambang seperti mata dengan goresan tajam menyerupai retakan cermin.
Ia menyentuhnya dengan jari, dan tiba-tiba rasa dingin menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. "Aku rasa kita harus keluar dari sini," kata Markus dengan suara tegang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, rak-rak dokumen di belakang mereka bergetar seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Perlahan, bunyi seperti kaca yang tergores mulai terdengar, nyaring, memekakkan telinga. Liana dan Markus mundur, ketakutan. Dari celah rak, sebuah pantulan mulai terlihat. Sebuah cermin kecil, tersembunyi di antara dokumen-dokumen tua. Liana menatap pantulannya di dalam cermin itu, tetapi yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Bayangan yang muncul di sana adalah seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun hitam elegan dengan sorot mata tajam. Liana mengenali wajah itu. Itu adalah sketsa terakhir Ratu Jahat yang ia lihat di arsip tadi. Tetapi kali ini, wanita itu hidup. Wanita di dalam cermin itu tersenyum dingin. "Kau ingin tahu kebenaran?" katanya, suaranya bergema seperti berasal dari tempat yang jauh. "Maka biarkan aku menunjukkan siapa sebenarnya yang mengawali semua ini." Tiba-tiba, rak-rak di sekitar mereka berjatuhan dengan keras, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menghancurkan semuanya. Markus menarik tangan Liana dan menyeretnya keluar dari ruangan, berlari melewati lorong-lorong gelap. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai pintu keluar, Liana mendengar bisikan itu lagi, lebih dekat, lebih nyata. "Lihatlah ke cermin, Liana, kau sudah menjadi bagian dari kisah ini." Di seberang ruangan, ada cermin besar yang berdiri sendiri. Dan di dalamnya, Liana melihat sesuatu yang membuatnya hampir berhenti bernapas, pantulan dirinya, tetapi bukan dirinya. Itu adalah sosoknya dengan gaun hitam yang sama dengan wanita di dalam cermin. Seolah ia telah menjadi bagian dari legenda yang selama ini ia coba ungkap. Dan saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin, semua ini bukan tentang mengungkap rahasia, tetapi tentang menggantikan seseorang di dalam cermin. Liana berdiri terpaku di depan cermin besar itu, napasnya memburu. Pantulan dirinya, atau sesuatu yang menyerupai dirinya, menatap balik dengan senyum samar yang penuh rahasia. Gaun hitam yang dikenakan, sosok dalam cermin itu berkibar seolah ditiup angin yang tidak ada di ruangan ini. Markus menarik lengannya dengan panik, tetapi Liana tak bisa mengalihkan pandangannya. Semakin lama ia menatap, semakin ia merasa ada sesuatu yang menariknya masuk. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Rak-rak dokumen di belakang mereka roboh satu persatu, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha meruntuhkan tempat ini. "Liana, kita harus keluar," teriak Markus, mencoba menariknya menjauh dari cermin. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara dari dalam pantulan itu berbicara. "Kau telah menemukan kebenaran, tapi apakah kau siap menerimanya?" Liana merasa sekujur tubuhnya membeku. Wanita dalam cermin itu, dirinya sendiri yang lain, melangkah lebih dekat ke permukaan kaca, hingga hampir menyentuhnya. "Siapa kau?" bisik Liana, suaranya bergetar. "Aku adalah kau. Aku adalah mereka yang datang sebelum kau. Aku adalah warisan yang ditinggalkan oleh Margaretha von Waldeck, dan oleh semua yang telah menjadi bagian dari kisah ini." Liana menelan ludah. Margaretha. Nama itu kembali menghantuinya. Jika legenda Snow White memang didasarkan pada kehidupan Margaretha, apakah mungkin kutukan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi? Apakah mungkin Ratu Jahat bukanlah musuh dalam cerita, tetapi korban? Markus tak tahan lagi. Ia meraih lengan Liana dengan keras dan menariknya menjauh dari cermin. "Kita harus pergi, sekarang," teriaknya. Namun, saat ia menarik Liana, bayangan di dalam cermin juga ikut tersentak, seolah cermin itu bukan sekadar pantulan, tetapi jendela ke dimensi lain. Saat Liana berusaha melawan tarikan Markus, ia mendengar bisikan terakhir dari pantulannya sendiri. "Jika kau pergi sekarang, kau tidak akan pernah tahu kebenaran seutuhnya. Dan kau akan selalu menjadi bagian dari kutukan ini." Namun, sebelum ia sempat memilih, Markus sudah menyeretnya keluar dari ruangan.
Begitu mereka melewati ambang pintu, suara kaca pecah terdengar dari belakang mereka, menggema seperti jeritan yang terperangkap dalam kehampaan. Liana menoleh, dan dalam sekejap, ia melihat cermin itu retak sepenuhnya, dan bayangannya di dalamnya lenyap. Tetapi dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Ia mungkin telah pergi dari tempat itu, tetapi bagian dari dirinya masih tertinggal di dalam cermin. Dan cepat atau lambat, cermin itu akan memanggilnya kembali. Liana dan Markus melarikan diri dari arsip Disney, napas mereka terengah-engah saat akhirnya mencapai udara malam yang dingin. Hujan telah reda, tetapi kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana mencekam. Mobil Markus terparkir tidak jauh dari gedung, dan tanpa sepatah kata pun, mereka masuk dan melaju meninggalkan tempat itu. Namun, bahkan saat mereka menjauh, Liana tidak bisa menghilangkan sensasi aneh di tengkuknya, seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Di sepanjang perjalanan, Markus menggenggam kemudi dengan erat, tatapannya lurus ke depan. "Kita harus menghancurkan cermin itu," katanya akhirnya, suaranya tegang. "Jika memang ada sesuatu di dalamnya, kita tidak bisa membiarkannya tetap utuh." Liana menggigit bibirnya. Ia tahu Markus benar, tetapi ada bagian dari dirinya yang ragu. Bagaimana jika menghancurkan cermin itu justru melepaskan sesuatu yang lebih buruk? Pikiran itu membuatnya merinding. Namun, sebelum ia bisa menjawab, ia menangkap bayangan di kaca spion, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sosok bergaun hitam berdiri di tengah jalan di belakang mereka, tubuhnya nyaris tertelan kabut. Liana menelan ludah, matanya membelalak. Itu bukan ilusi, wanita itu ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, pantulan wanita itu juga muncul di kaca jendela mobil, tetapi dengan ekspresi yang berbeda, tersenyum. Liana menjerit, "Markus, rem!" Markus membanting, rem dengan panik, tetapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok bergaun hitam. Namun, Liana tahu apa yang ia lihat. Itu nyata. Dan itu berarti sesuatu telah keluar dari cermin. Markus mengusap wajahnya dengan frustasi. "Kita tidak bisa lari dari ini, Liana." Liana menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Ia menunduk menatap tangannya sendiri, dan di permukaan kulitnya, samar-samar, ada retakan tipis seperti pecahan kaca yang mulai muncul. Retakan itu merambat perlahan, dan dari dalamnya, ia bisa melihat bayangan sosok lain yang bukan dirinya sendiri. Dengan suara gemetar, Liana berbisik, "Aku pikir, sudah terlambat." Markus menatapnya dengan ngeri, sementara dalam kegelapan malam, pantulan di kaca mobil kembali tersenyum, senyum penuh kemenangan.